Saya ini juga berangkat dari anaknya orang nggak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa. Tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji begini Kiai. Okay. Tahun 70-an saya mendatangi seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu. Tahun 70. Saya datang budaya magis yang luar biasa. Saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin lagu kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan kiai itu. Ternyata santrinya ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al Mukarram Romo Kiai Ciloma Irama se-Indonesia. Ada kata-kata sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Nah, Abah Topan ini walaupun seorang seniman, tapi alhamdulillah dia dagelan tiap hari sekarang ngaji. Dulu nggak seperti ini ya, nggak jelas manusianya itu nggak jelas. Nah, sekarang sudah alhamdulillah. Dan gini, beliau kalau ngaji sama saya, ini hampir tiap malam ngaji sama saya, selalu menyanyikan lagunya Bang Haji Istri Solihah. Masya Allah, Bang Haji mohon maaf, saya itu di antara sekian orang yang mengagumi panjenengan. Dan itu mulai waktu saya masih madrasah. Jadi waktu saya kelas 4 madrasah sudah punya fotonya Bang Haji yang begini-begini. Subhanallah, ya. Ya Allah. Nah, ya betul. Di mobilnya Yai ini CD dan kaset itu tabungan penjenengan. Di mobilnya Yai ini. Iya. Saya mengikuti Yai ini selama 9 tahun. Ya. Rencana saya mau beli pondok ini, mau saya beli. Kalau ya, nggak apa-apa Pak Haji. Saya kalau nyebut Abah Topan ini wong gendeng. Tapi saya punya prinsip, lebih baik gendeng tapi hidupnya menyenangkan orang daripada waras tapi omongannya menyakitkan orang. Loh, gak usah GR. Begini Pak Haji, ini maaf terlepas dari semua pendapat itu kan boleh pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman, ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Tiada lagi sedih hatiku sejak Bang Haji di sisiku. Yai, Iya. tambah 100. Ya, maaf, ini keyakinan saya. Soalnya walinya Allah itu nggak sama. Kebetulan beliau Romo Yai Husain Ilyas itu orang tua saya, guru saya. Dan Masya Allah luar biasa. Makanya mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai bangsa Indonesia. Dari sekian lagunya Pak Haji, ada satu lagu yang memotivasi saya. Saya ini juga berangkat dari anaknya orang nggak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa. Tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji semua yang tahu, kalau Quran itu kan ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Lah lagu takwa itu asbabulnya itu kira-kira mengapa lagu itu keluar, itu kira-kira sejarahnya gimana? Subhanallah, karena lagu itu sangat memotivasi semua orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Barangkali mohon izin bisa dijawab biar semua jamaah
Al Jihad ini juga termotivasi. Ya Pak Haji. Ya, bismillah. Ya, jadi kullu minallah, semua ini dari Allah. Inspirasi yang saya buat semuanya dari Allah. Pernah saya ceritakan begini Kiai. Oke. Tahun 70-an saya mendatangi seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu. Tahun 70. Saya datang jam 2 malam karena kalau datang siang nggak berani, banyak santrinya. Takut dikeroyok santri saya. Saya datang ke sana, beliau sedang selesai sholat tahajud, sedang baca Quran. Mohon maaf Kiai, assalamualaikum, selamat mengganggu. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Saya ini suka zikrullah. Dulu itu kalau Anda lihat Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah itu. Ya. Karena mudah dipakai. Saya katakan tahadduts bin ni'mah Kiai, bi'inayatillah, bihidayatillah. Saya selalu berzikir dalam setiap saat. Ketika saya di pentas pun nggak pernah lepas saya berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika saya memberikan nafkah batin kepada istri saya nggak pernah lupa pada Allah. Saya selalu zikir Allah. Kalau naik tangga saya baca Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah. Kalau jalan lurus la ilaha illallah. Ini hidayah dari Allah Kiai. Tapi ada satu momentum yang saya lepas Allah. Di mana itu katanya? Kapan itu? Ketika saya bikin lagu Yai. Sebelum saya bikin lagu saya baca bismillah ya Rab. Bantu saya semua bikin lagu. Begitu saya bikin lagu sebagian kita Allah lupa. Setelah selesai alhamdulillah. Saat itu ketika proses membuat lagu saya lupa sama Allah. Lalu apa petunjuknya mohon Kiai supaya saya tetap bisa zikir Allah dalam. Ya sudah kalau begitu serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Jawaban gitu. Itu kira-kira tahun 70-an. Nah ketika tahun 2000-an pada satu bulan Ramadan saya mau dubbing vokal, mau buat film. Saya duduk di satu kolam kecil di pinggir danau kecil di studio sambil menunggu azan maghrib bulan puasa. Saya baca Quran kecil waktu itu. Karena pesantren saya ini di kolong piano, bukan pesantren di mana-mana. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu saya di bawah angin. Ada lagu riba, ada lagu kiamat, ada lagu keramat, ada lagu masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang masya Allah ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau iya. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan Kiai itu. Sudah biarkan saja Allah yang bikin. Subhanallah. Kira-kira begitu. Tepuk tangan, masya Allah. Di antara yang bisa diambil siapapun orangnya dan dimanapun orangnya, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Siapapun dimanapun asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Contohnya Abah Topan. Abah Topan ini teman-temannya sudah meninggal semua. Teman-temannya sudah meninggal semua. Oleh Allah diparingi panjang umur karena sekarang sudah waras, sudah sembuh, sudah zikir, nyanyinya juga nyanyinya pasti nyanyinya Bang Haji Roma Irama yang mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kepada Romo Kiai Haji Husain Ilyas dimohon katuran menutup barokah doa.
Ternyata santrinya ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al Mukarram Romo Kiai Haji Roma Irama se-Indonesia. Berarti berapa keseluruhannya? Kajian Nabi bersabda, malam yadagonna alaisa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Ini umat yang paling pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, mendengarkan dan juga menyaksikan sebuah penjelasan yang disampaikan langsung oleh Haji Roma Irama, yang mana beliau ditanya oleh katakanlah moderator pada saat itu, bagaimana tips atau sejarah kok bisa lagu-lagu yang dikarang oleh Haji Roma ini kok bisa menyentuh hati, kok bisa terkenal, kok bisa banyak mengambil manfaatnya dan sebagainya. Ternyata jawaban inti yang disampaikan oleh Haji Roma Irama adalah satu, yaitu di setiap keadaan, di setiap situasi, di setiap tempat beliau pasti selalu zikrullah atau selalu berzikir kepada Allah. Beliau jalan selalu berzikir kepada Allah. Beliau ketika naik tangga berzikir, ketika turun tangga berzikir, dalam keadaan apapun selalu zikrullah atau berzikir kepada Allah. Kecuali beliau tidak berzikir kepada Allah ketika mengarang sebuah lagu dangdutnya. Dan juga beliau di pertengahan video Haji Roma Irama menangis. Kenapa kok lagunya menyentuh hati sekali? Kenapa kok lagunya ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil? Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan poin-poin atau ilmu sejarah yang sudah dijalankan oleh Haji Roma Irama pada diskusi tersebut. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.